Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan dari belahan bumi Kabupaten Bekasi. Kami menyapa. Di depan saya ada tabu lampot jambu kristal putih perbanyakan cangkok ya. Nah, ini potnya 50, tinggi 1,7 1,8 teman-teman lihat. Wah, tingginya menjulang banget, makanya kita mengadakan sistem pangkas cangkok. Jadi pangkas tapi dicangkok. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Ini biasanya kristal putih itu cepet keluar akarnya, berhubung 1 bulan ini hujannya intensitasnya cukup tinggi, jadi memang agak sulit. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ketika kita mencangkok di musim hujan, memang resiko medianya cenderung tanah, apalagi kalau tidak terlalu rapat ya. Nah, itu potensi keluar akarnya agak lama. Nah, ini cuma sedikit nih teman-teman, akarnya baru keluar setelah 3 minggu lebih, hampir 1 bulan. Karena kelihatan ya dari medianya kan kelihatan berlumut. Nah, kemungkinan air masuk ya. Nah, oke, kita lewat dari itu teman-teman. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan cangkok di jambu kristal ya teman-teman ya. Awalnya batang cangkok utamanya itu teman-teman ini, kemudian muncul tunas baru. Nah, ini langsung menjulang teman-teman, menjulang. Itu udah karakteristik dari jambu kristal ya. Makanya kalau ketika kita tanam serong atau agak rebah gitu, nanti tunas-tunas baru. Makanya tunas utama itu nanti biasanya kalah, dan ini sudah terjadi. Saya sudah membuktikan sendiri ya, teori-teori itu ternyata terjadi teman-teman. Oke ya, tapi ada juga yang terkadang dari batang utama nggak ada, tapi dari batang berikutnya, maksudnya batang atasnya baru muncul tunas baru, itu juga ada. Nah, gitu teman-teman. Dan saat ini memang kondisinya ya boleh dibilang ini salah satu yang terbaik ya dari sisi pertumbuhan vegetatifnya. Dari sisi pertumbuhan vegetatifnya ini salah satu yang terbaik. Saya bantu tunas air dan ranting susunya saya buang. Nah, oke. Nah, kemudian kita lihat juga calon buahnya teman-teman. Nih, calon buahnya ini cukup besar ya. Maksudnya dengan buah seperti ini biasanya kecenderungan buahnya nanti akan besar. Ada 3 yang kita bungkus, 1, 2, 3. Kemudian daun-daun tuanya kita buang-buangin teman-teman, agar nutrisinya ke bakal buah, tidak hanya ke pertumbuhan vegetatifnya saja. Dan karakteristik dari jambu kristal memang harus rajin pruning. Pruning itu apa ya? Pangkas. Karena kristal itu karakteristiknya berbeda dengan jambu air ya. Dia akan muncul bakal bunga dari tunas baru. Biasanya 6 daun atau 8 daun pasti akan membawa bakal bunga. Nah, makanya kita harus rajin pruning seperti ini. Nih, tunas baru kan teman-teman, 1, 2, 8 daun bakal bunga. Tapi ini nanti kita kurangin teman-teman. Nah, ini kita potek. Nah, kita potek. Nah, oke. Nah, kemudian ini memang harusnya 2 daun baru kita potek, tapi ini langsung kita potek daunnya, nggak apa-apa ya. Nah, ini daun-daun tuanya itu kita buangin. Kemudian ketika mencangkok itu nutrisinya juga terlalu besar yang harus ditanggung teman-teman. Jadi usahakan daunnya kita mau nggak mau kita kurangin teman-teman, tapi jangan dihabisin. Paling di area pangkal saja. Area pangkal saja teman-teman yang kita pertahankan. Oke, nah area-area pangkal saja yang kemudian kita pertahankan daunnya. Nah, kalau Anda beruntung bakal buah dari batang itu kemungkinan buahnya nanti akan besar teman-teman. Tapi kalau buahnya di ujung ya kemungkinan buahnya kecil.
seperti ini teman-teman. Jadi oke, ini bagus sih kalau menurut saya ya. Jadi kemungkinan bisa saja ini nanti saya pakai buat indukan. Saya pindah ke pot 60. Bisa saja nanti saya pakai buat indukan, kemudian saya pindah ke pot 60 teman-teman. Oke, emang terlihat sangat bongsor, pertumbuhannya juga bagus, kokoh banget teman-teman, kokoh banget. Nah, teman-teman bisa dilihat dari sudut yang lain ya. Dan ini karena tinggi, jadi kita cangkok, jadi pembuangan dengan cara sistem cangkok, pruning dengan cara sistem cangkok. Ini bisa dilakukan ketika batangnya udah ya sejari manis lah, jadi bisa kita cangkok teman-teman. Sebenarnya lebih kecil dari ini kalau jambu kristal bisa dicangkok, segini aja bisa dicangkok teman-teman, segini aja ya. Oke, kemudian karena ini mepet tembok, biasanya ini nanti agak, ini kan kalau dilihat dari sini miring teman-teman, tuh miring kan. Nah, secara keseluruhan dia miring, jadi nanti saya yang sebelah sini itu mepet tembok agar neken, nah akan ke sini biar agak tegak lurus ke sini ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Secara umum kalau dilihat semuanya ya luar biasa sih, ini cakep. Kemudian nanti kalau udah kita potong cangkok, kita bentuk lagi rantingnya, kemudian yang kira-kira sedikit keluar atau ke atas kita cangkok lagi, kemudian kita bentuk lagi. Jadi saya ingin sekeliling itu muter gitu ya, seperti bonsai atau rindang lah, rimbun. Nah, harapan saya seperti itu teman-teman. Jadi itu butuh waktu lama ya, makanya kenapa kemudian kalau tabu lampot itu dari sisi harga istimewa ya, itu karena ya perawatannya juga ekstra gitu loh. Apalagi dari sisi media tanam sangat terbatas, jadi kita harus batasi sisi, dalam tanda kutip, sisi pertumbuhannya harus kita batasi gitu. Nutrisinya hanya di area sini teman-teman. Kalau air matahari, air pagi matahari udah pastilah. Kemudian ya pupuk itu ya berapa bulan sekali, sedikit gitu, memang harus kita perhatikan gitu teman-teman. Nah, kita nanamnya di pot ya, beda dengan nanam di tanah yang tanaman bisa mencari sesuka hatinya gitu. Kalau ini kan benar-benar terbatas, kita sendiri yang memberikan nutrisi itu ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dipahami. Poinnya kalau kita nanam di pot, matahari udah pasti, itu tugas kita mencarikan tata letak, lalu kemudian pagi hari disiram minimal pagi hari. Kemudian suka tidak suka penambahan pupuk itu harus, karena nutrisinya hanya dari situ teman-teman, nutrisinya hanya dari situ. Kemudian setelah itu udah oke, baru kemudian ke pruning atau pemangkasan, pembentukan daun, ranting, pemilihan bakal buah yang harus dipertahankan dan tidaknya, itu sesuatu yang wajib. Demikian, selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar, salam satu hobi.